Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Pagi. Sudah sarapan semuanya? Pagi Pak. Sudah sarapan? Sudah mandi? Sudah Pak. Alhamdulillah. Ya, senang sekali kita bisa bertemu lagi ya, meskipun mungkin tidak di kampus seperti biasanya. Tapi tetap kita masih bisa menuntut ilmu. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga perkuliahan di pagi ini berjalan lancar. Semoga kita mendapat ilmu yang bermanfaat yang bisa menjadi bekal kita. Mari berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, hari ini kita akan lanjutkan tentang marketing mix. Mungkin sebelum saya lanjutkan, saya mau review dulu apa itu yang dimaksud dengan marketing mix, atau dalam bahasa Indonesia adalah bauran pemasaran. Udah kok diam semua? Oh ya, jangan lupa kalian presensi ya. Sekali lagi kalian presensi. Kalian presensi dengan menjawab pertanyaan di Google Classroom. Lu kok mati semua ini malah kameranya. Iya Pak. Sudah presensi? Nah, ya. Lu apa itu marketing mix? Oke, langsung aja wis langsung. Komponen marketing mix apa aja? Kok diam semua? Saya minta kalian ini harus hafal ini ya, karena ini memang dasar dari marketing ya. Apa saja? Halo? Lu kok lupa? Diam semua. Egi? Apa itu marketing mix? Komponen dari marketing mix? Halo? Friska? Kok diam semua ini? Lisa? Produk Pak. Produk, Ya. harga, Heeh. tempat, promotion. Ya, tempat itu yang kurang tepat ya. Apa bahasa Indonesianya tempat itu? Place, Ya. distribusi. Betul sekali ya. Jadi marketing mix itu adalah bauran pemasaran, artinya dari komponen-komponen marketing pemasaran itu kita mix, kita baur agar bisa mencapai tujuan dari perusahaan kita, ya ini adalah meningkatkan penjualan kita. Apa yang di mix? Ada apa saja yang di mix? Ada 4 ya. Biasa disingkat dengan 4P, yaitu yang pertama adalah produk, dalam bahasa Indonesianya produk ya, tapi produk di sini bukan hanya sekedar barang ya, sudah saya jelaskan berkali-kali, bukan hanya sekedar barang, tapi agak luas ya, termasuk misalnya jasa, kemudian tempat, event, dan lain-lain ya. Terus kemudian ada price ini adalah harga. Terus kemudian yang ketiga adalah place ya, produk, price, harga, place ini bukan tempat ya, tapi place ini adalah distribusi. Kemudian yang terakhir adalah promotion ya. Ini adalah marketing mix yang klasik ya, yang apa namanya, yang banyak dipelajarin sejak dulu. Maka saya minta kalian ini, karena ini adalah dasar dari marketing, kalian harus menguasai ini minimal 4 ya. Nanti di pertemuan berikutnya ada tambahan lagi ya, dengan pengetahuan yang baru, dengan adanya tambahan-tambahan riset dan macam-macam, ada lagi tambahan 3P ya. Ini adalah people, kemudian proses, dan physical evidence. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan belajar yang 3P ini. Tapi kemarin kita sudah belajar tentang produk, kita kemarin sudah belajar price, kita kemarin sudah belajar place. Hari ini kita belajar promotion ya. Materinya sudah saya upload di Google Classroom, silakan kalian download ya. Judulnya adalah bauran promosi ya, atau promotion mix ya. Kenapa? Karena promosi sendiri juga ada komponen-komponen lagi di dalam promosi ya, sehingga supaya sukses ini juga kita baur ya, kita campur
mungkin pertanyaan saya, kenapa kok perlu dibaur? Atau kenapa ada istilah bauran atau mix? Ada yang bisa menjawab? Iya, Dian. Ya, Pak. Eh, Itu 4P itu komponennya marketing ya, Mas? iya, betul. Kenapa kok Jadi, dibaur? Dibaur itu dicampur ya. Tapi ya campurnya ini tergantung ya. Mungkin ada yang sini sedikit, yang sana banyak, atau mungkin yang sana banyak, sini sedikit, atau sedikit-sedikit, atau semua banyak. Kayak gitu. Kenapa kok perlu dibaur? karena itu perlu, Pak. Pasti kita itu menemukan kayak produk, harganya juga, distribusinya juga, sama promosi. Ya, perlunya seperti apa, Dian? Perlunya itu kita perlu strategi buat produknya ya kan. Mm-mm, Lalu kita perlu untuk menentukan harga. mm-mm, Pastinya kita perlu menentukan harga. mm-mm, Lalu kita perlu tahu tentang saluran distribusinya. mm-mm. Dan yang terakhir itu promosi agar ya menyebarkan informasi tentang produk kita agar produk kita itu lebih terjangkau oleh masyarakat luas. Ya, oke. Terima kasih. Tapi mungkin masih kurang sempurna ya. Jadi pertanyaan saya tadi itu ada 4 komponen di dalam marketing ya, product, price, place, promotion. Ini untuk sukses harus dipakai ya, untuk dipakai. Tetapi ya di dalam prakteknya ini istilahnya pemakaiannya ini mungkin tergantung dari produk yang dimiliki oleh perusahaan tersebut ya. Bisa jadi misalnya produknya itu mungkin lebih kuat ya, yang gampangnya kayak kalau kita masak itu loh ya, kan ada bahan-bahan ya. Lah bahan-bahan ini kalau enak kan dicampur ya, tapi ada suatu kondisi kalau makanan apa yang bahan ini akan lebih banyak, tapi di makanan apa bahan yang ini lebih sedikit ya, misalnya seperti itu ya. Contoh misalnya di masakan apa tepung mungkin lebih banyak ya, tapi di masakan apa tepung itu mungkin lebih sedikit ya. Di masakan apa atau di kue apa gula lebih banyak, tapi di roti apa gula lebih sedikit ya. Jadi itu yang namanya mix ya, dibaur. Artinya namanya baur ini berarti dicampur, tergantung kokinya yang akan mengatur lah. Besar banyaknya yang di mix itu tergantung dari produk yang dia pegang. Ya, jadi kalau misalnya kalian nanti bekerja di perusahaan misalnya mie instan, itu nanti akan berbeda ketika misalnya kalian menjual produk HP misalnya, atau mungkin kalian nanti akan berbeda lagi ketika kalian menjual jasa misalnya, jasa itu misalnya konsultan pajak misalnya ya. Jadi ini tentu akan berbeda-beda baurannya. Nah, maka di sini ada kata namanya bauran atau dalam bahasa Inggrisnya di mix ya, dicampur ya. Kalau diterjemahkan yang terkenal dibaur ya, bukan dicampur ya. Artinya di situ ya dicampur empat komponen itu, tapi nanti masalah besar sedikitnya adalah tergantung dari produk yang dia pegang. Oke, kita sekarang akan masuk ke promotion ya. Kemarin kita sudah belajar yang tadi saya sebut product, price, place ya. Sekarang kita masuk promotion. Kebetulan mungkin saya lebih banyak di promotion ya. Jadi saya senang dengan promotion ini, dan menurut saya ini yang penting ya. Di pertemuan terakhir kalau nggak salah saya bilang ini yang penting ya, karena bisa saja mungkin 3 hal yang lain kalian tidak memiliki ya, atau mungkin kalian tidak punya power untuk ngutak-ngutik di sini. Misalnya contoh produk-produk itu sudah jadi, kalian nggak bisa ngapa-ngapain, bahkan sudah terkemas macam-macam. Terus kemudian harga mungkin sudah ditetapkan, distribusi kalian sudah nggak apa-apa, tapi kalian masih punya kekuasaan atau punya bisa ngatur di promosi ya. Contoh misalnya kayak di pertemuan sebelumnya saya sebutkan, misalnya kalian jadi reseller ya, ada dropshipper ya, kayak gitu. Itu kalian tidak punya hal yang 3 ini, tapi kalian punya ini ya, tetapi kalian masih tetap bisa jualan ya. Maka menurut saya kita di sini, khususnya kalian, yang penting menurut saya di sini di promotion
ya, di promotion. Kecuali kalau kalian masih punya hal untuk bisa mengatur yang lain, misalnya produk. Kalian bisa misalnya contoh kalian bikin produk sendiri ya, kalian mau bikin keripik ya, keripik singkong misalnya, kalian bisa mau mengatur kayak apa singkongnya, diberi rasa apa, oke, itu berarti kalian masih bisa ngatur produk. Kemudian kalian masih bisa mengatur harga, kemasannya mungkin lebih kecil, lebih banyak, atau mungkin ukurannya dan macam-macam, masih bisa ya. Sedangkan distribusinya mungkin kalian mau rencanakan untuk menggunakan hanya online aja, atau mungkin ya silakan datang ke toko saya. Ini kalau memang kalian masih punya punya kekuasaan untuk ngatur ini, oke. Tapi kebanyakan, atau bukan kebanyakan ya, seperti yang kita pelajari sekarang, bahwa ada satu yang atau tiga ini tidak bisa, tapi satu ini yang jelas bisa kita pegang, ya, ini promosi. Maka menurut saya ini yang sangat penting ya. Kalian bisa mempelajari begitu serius di sini. Ya, kalau kalian mau tertarik, ada mata kuliah lagi yang sebenarnya adalah periklanan ya, mulai dari teori periklanan sampai manajemen periklanan di prodi PMC itu kalau nggak salah ada 2 mata kuliah ini untuk lebih fokus tentang belajar itu, karena ini sangat-sangat penting ya. Jadi kita masih nggak punya produk, kita nggak bisa menetapkan harga, kita nggak bisa mengatur distribusi, tapi masih kita bisa mengatur promosi. Oke. Silakan kalian buka materi yang sudah saya upload di di Google Classroom. Sudah absen semua belum? Absen sudah ya? Oke. Kalau sudah, materinya juga silakan di-download di Google Classroom. Oke, kita masuk ke promosi mix ya. Promotion mix ya, horizontal promotion. Apa yang dimaksud dengan promosi? Ya. Promosi adalah aspek bauran pemasaran yang berhubungan dengan teknik yang paling efektif untuk menjual suatu barang. Ya, jadi pengertian promosi ini yang berkaitan benar-benar efektif untuk menjual suatu barang. Lupa berarti yang lain tidak penting, yang penting. Maka saya bilang tadi itu ya, di mix ya, mana yang penting, mana yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit, kalian yang bisa menentukan, karena kalian yang tahu produknya atau kalian yang menjual produk ya. Antar satu orang dengan yang satu orang berbeda produk, bahkan dengan kategori produk yang sama. Misalnya saya jualan air minum, kalian juga air minum, tapi mereknya beda, bisa saja mixnya marketing mixnya beda ya, meskipun sama-sama jual air minum tapi beda merek ya. Nah, komunikasi pemasaran itu harus terintegrasi ya. Jadi program-program yang digunakan oleh para pemasaran untuk mengkoordinasikan semua pesan-pesan promosi untuk sebuah perusahaan. Dari sudut pandang informasi, promosi bertujuan untuk menyampaikan 4 hal kepada calon pelanggan ya. Jadi tujuan dari promosi adalah, yang pertama adalah satu, mereka harus aware ya, membuat mereka aware. Ya, ini bahasa Inggrisnya aware ya. Kalau diterjemahkan sadar, cuma menurut saya kata sadar itu kalau di dalam Indonesia itu kurang pas sebenarnya, aware ya. Karena kalau disadar di dalam bahasa Indonesia itu seperti kayak nggak sadar, jadi lawannya nggak sadar itu seperti kayak misalnya tidur atau mungkin mabuk atau kayak gitu ya. Tapi maksud di sini sadar itu bukan itu sebenarnya, karena sadar ini terjemahan dari aware. Aware ini mungkin lebih tepat itu mengetahui ya, atau ya apa ya, mengetahui. Jadi mengetahui adanya barang tersebut ya, menyadari barang tersebut. Contoh misalnya beberapa waktu yang lalu saya sadar bahwa ada merek HP baru, kalau nggak salah ya, apa ya, lupa aku namanya. Kayaknya baru aku tahu setelah saya lewat ke sebuah toko HP, loh kok ada merek HP yang belum saya tahu. Lah ini berarti saya baru sadar ya. Bukan berarti saya tidur atau enggak, tapi saya baru menyadari ada merek itu. Ya. Atau mungkin kalian jalan-jalan ke mall, lihat golongan deretan sabun, terus kemudian kalian sadar tadi, loh ini kayaknya nggak pernah tahu gitu ya. Nah, contoh tadi saya juga mampir ke sebuah mart, kemudian saya mampir di bagian kopi, saya lihat ada produk baru tadi itu, saya lihat, belum pernah lihat ini. Nah ini berarti saya sadar ya, sadar bahwa dulu saya tidak tahu, sekarang tahu. Jadi salah satu promosi adalah menyadarkan ya, seperti waktu kita kuliah pertama kali kan saya bilang
Tidak kenal maka tidak sayang, maka perlu harus dikenalkan. Bagaimana dia mau beli kalau mereka juga nggak tahu produk kita. Jadi yang pertama ini penting adalah membuat mereka menyadari adanya produk kita. Kemudian berikutnya adalah setelah mereka tahu ada produk kita, ya contoh yang tadi itu, oh ada kopi baru gini. Nah, kopi baru tahu, tapi sekarang apa yang produk itu baru, kopi itu seperti apa? Ini harus dijelaskan lagi. Jadi mereka lebih banyak mengetahui tentang produk itu, ya. Misalnya apakah rasanya, harganya, keistimewaannya, kelebihan, gitu, kelemahannya nggak mungkin perlu ya ditunjukin ya. Itu mereka harus tahu ya. Kemudian berikutnya adalah mendorong mereka ya. Kata-kata membujuk ini mungkin negatif ya, mendorong mereka untuk menyukai ya, menyukai, bukan menyukai, lebih tepatnya adalah menerima ya, terjemahannya yang lebih tepat itu adalah mungkin menerima. Karena apa? Kalau mungkin menyukai belum tentu ya, karena ini belum beli ini, tapi mereka sudah menerima ya. Contoh dulu kalau nggak salah, saya ingat sekali, ada merek HP baru namanya Oppo ya, tahun berapa itu ya, masih belum ada pada waktu. Merek Cina yang ada pada waktu itu ZTE sama Huawei ya. Oppo belum ada. Xiaomi masih ada, sudah terdengar tapi tidak dijual ya. Maksudnya belum dijual di Indonesia, kalaupun ada itu modelnya black market ya. Ini ada lagi merek Oppo. Waktu itu saya ikut di sebuah grup seluler kayak gitu ya. Seorang pengamat seluler bilang bahwa produsen Oppo ini ketika menjual di Indonesia kayaknya membriefing para salesnya untuk mengatakan bahwa Oppo ini bukan merek Cina, Oppo ini adalah merek Amerika yang diproduksi di Cina. Ada yang bilang merek Eropa ya, yang dijual di Indonesia produksi Cina dan kayak gitu ya. Ini pada waktu itu memang merek-merek Cina orang-orang masih agak hati-hati waktu itu, tahun berapa itu ya, karena masih punya citra yang kurang bagus ya, misalnya gampang rusak atau apa, kualitasnya masih lebih bagus merek Taiwan atau merek Jepang atau merek Eropa atau merek Amerika ya. Nah ini mereka tahu ya, terus kemudian mulai dipromosikan bahwa Oppo ini bagus di kameranya ya, di fotografinya gampangannya ya. Kamera-kamera mempunyai terobosan-terobosan. Salah satunya kameranya itu bisa diputar ya. Selama ini kan kamera HP itu kayak ada dua sisi. Sisi belakang yang bagus kualitasnya, sisi depan yang kurang bagus ya, resolusinya. Nah, ini kan tanggung, artinya padahal depan ini kadang-kadang buat selfie juga perlu, apalagi sekarang untuk belajar online ini juga harus kamera yang bagus lah. Oppo ini salah satu memberikan terobosan, yaitu kameranya ini bisa keluar gitu dari atas badan, terus kemudian bisa diputar ya. Jadi yang normalnya menghadap ke belakang bisa diputar menghadap ke depan ya. Ini salah satu terobosan. Artinya orang-orang kemudian sudah mulai menyukai ya. Oh, ini kalau HP yang kameranya bagus Oppo, padahal belum pernah pakai, tapi karena promosinya bagus ya, seperti itu. Nah, yang keempat ya, mendorong mereka untuk membeli karena mereka sudah menerima. Ya, contoh misalnya HP-nya mereka rusak misalnya, terus kemudian beli HP, terus kemudian ketika di toko penjualnya bilang ini aja Oppo, kebetulan kita punya promosi, mereka mungkin akan bisa menerima karena waktu itu dia sudah tahu bahwa ini bagus lah. Kemudian mungkin dia kepinginnya merek-merek Korea ya, misalnya Samsung atau merek Taiwan atau merek, tapi ini ternyata harganya mungkin sama, tapi diberitahu sama siapa ini kameranya lebih bagus, mungkin akan coba ya. Jadi ini adalah 4 tujuan dari promosi ya, membuat mereka sadar akan produk itu, kemudian mereka lebih banyak tahu produk itu. Saya yang contohkan tadi misalnya Oppo itu tidak hanya sekedar HP tapi kameranya bagus misalnya Oppo ya. Kemudian yang ketiga adalah mereka menerima ya, menyukai sih mungkin nanti kalau sudah pakai ya. Kemudian mereka nanti membeli. Nah, kalau membeli setelah mereka cocok, mereka mungkin akan menyukai.
Nah, kalau menyukai, mereka nanti mungkin akan repeat order ya. Jadi kalau misalnya rusak mungkin beli lagi, atau mungkin ketika ada orang lain butuh HP, mungkin mereka karena suka merekomendasikan merek yang dipakainya. Ya. Oke, kita lihat lagi, yaitu menyampaikan informasi adalah dengan memberikan informasi akan memberi saran kepada konsumen tentang keberadaan produk ya. Dengan memberi pengetahuan kepada konsumen adanya keutamaan atau manfaat suatu produk ya. Misalnya contoh ada TV LCD ya, sama-sama TV LCD tapi pramugari sama ya. Penjualnya bilang bahwa ini ada sistem operasinya, istilahnya sekarang smart TV gitu. Harganya sama misalnya, tapi ini ada sistem operasinya. Apa gunanya? Dengan ada sistem operasi ini bisa bisa misalnya nyetel lagu, nyetel video gitu ya. Tinggal ditancapkan flash disk itu bisa di play kayak gitu. Misalnya contoh, orang mikir iya ya, ini kayaknya harganya sama-sama LCD tapi ini bisa ini, mungkin aja nggak apa-apa kita pakai ini ya. Nah, informasi ini bisa disampaikan dalam bentuk tulisan, lisan, visual ya, gambar ya, video ya. Terus kemudian memposisikan produk, yaitu memantapkan citra produk ke dalam pikiran konsumen yang tadi itu. Setelah mereka sadar, kemudian mereka didorong untuk menerima. Lah, menerima ini akhirnya nanti di dalam otak ini mereka akan menempatkan produk itu di otak dengan apa ya? Dengan citranya tertentu. Misalnya tadi saya bilang Oppo ini HP yang kameranya bagus misalnya ya. Kemudian memberikan nilai tambah pada produk ya, diberitahukan ini loh produknya punya nilai tambah, yaitu kameranya bagus, bahkan kameranya yang tadi itu yang tipe apa saya lupa itu, yang bisa menghadap belakang juga bisa menghadap ke depan dan bisa meningkatkan penjualan ya. Lah, strategi promosinya ada dua ya. Yang pertama adalah strategi tarik, kemudian yang kedua adalah strategi dorong ya. Kayak ini ya, kayak pintu di Mart itu ya, ada tulisannya dorong, ada dorong, ada tarik ya, jangan sampai terbalik ya. kalian tarik ada tulisan dorong. Ya, jadi strategi tarik ini adalah promosi yang dirancang untuk menarik pelanggan yang akan meminta suatu produk dari pengecer ya. Jadi promosi ini kita bagi dua ya. Satu promosi ini mengarah ke penjual, satu ini mengarah ke pembeli ya. Penjual ini kan seperti yang kemarin sudah saya jelaskan di jalur distribusi, seperti ada toko, agen dan macam-macam. Lah, yang promosi yang kita lakukan untuk para penjual ini ya, yang jalur distribusi ini adalah strategi menarik ya. Jadi ketika misalnya kita belum sampai misalnya melakukan promosi ke jalur distribusi ini atau dari sini, tapi toko ini sudah request, sudah minta barang ke kita ya, Pak tolong saya dikirimin misalnya ya tepung sebanyak 10 kilo ya, kayak gini. Ini berarti dia sudah tertarik untuk menjualkan. Ini namanya strategi tarik. Kemudian yang strategi mendorong ini adalah kebalik ya. Jadi tadi itu namanya strategi dorong ya. Jadi strategi dorong itu mendorong grosir tadi itu order ke kita dan kemudian menjual, itu dorong ya. Jadi yang strategi untuk ke salesnya ke jalur distribusi itu namanya strategi dorong ya. Jadi mereka nanti itu order ke kita dorong mereka untuk melakukan pembelian, melakukan penjualan ya. Sedangkan strategi tarik ini ya, strategi tarik ini adalah para untuk yang langsung membeli ini ya akan meminta barang kepada ke toko jalur distribusi kita ya. Jadi saya ulangin, ada dua strategi yang pertama untuk para toko, para jalur distribusi kita, dan jalur ya, kemudian strategi berikutnya adalah kepada pengguna, pembeli ya. Jalur distribusi ini anggap saja toko ini kita dorong agar mereka membantu penjualan kita. Jadi mereka order ke kita, mereka kemudian karena mungkin belum kita hubungin, belum kita promosi, mereka sudah order ke kita ya. Ini dorong ya, kita dorong untuk mereka melakukan penjualan. Sebaliknya yang tarik ini, pembeli ini sudah kita hubungin, misalnya kita sudah promosiin, terus kemudian tertarik ya.
Lah, dia akan beli ke toko. Kalaupun misalnya tokonya tidak ada, tapi mungkin ada 1, 2, 3 orang yang selalu tanya, Pak, ada barang ini, waduh kami nggak punya. Besoknya mungkin ada tato, nanti lainnya ada orang lagi tanya. Lama-lama kalau banyak gitu dia mikir, waduh, ini aku kayaknya perlu kulaan. Nah, ini yang kita lakukan ya. Oke, sekarang apa promotion mixnya? Ya, ada 4 ya. Kalau marketing mix ada 4 juga. Promotion mix ini yang lama, yang klasik ini juga ada 4 ya. Kita nanti akan satu persatu, mulai dari personal selling, sales promotion, public relation, dan advertising. Personal selling ini diterjemahkan penjualan pribadi, kemudian sales promotion ini di promosi penjualan diterjemahkan, kemudian public relation ini kadang-kadang diterjemahkan sebagai hubungan masyarakat, atau ada lagi yang mengartikan sebagai publikasi, dan advertising yaitu periklanan. Oke, kita masuk ke personal selling ya, penjualan pribadi, terjemahkan penjualan pribadi. Silakan dicatat ya. Jadi marketing mix yang pertama, komponen yang pertama adalah personal selling. Kita lihat dulu dari bahasa Inggrisnya personal selling. Kuncinya adalah personal. Ya, personal. Personal ini pribadi ya. Person ya, orang pribadi. Lah, personal selling ini pengertiannya adalah alat promosi yang digunakan para penjual untuk berkomunikasi secara langsung ya, face to face dengan calon pembeli. Ya, ini jadi bedanya ya. Kalau kita, supaya kalian paham ya, kalau tadi saya bilang marketing mix ada 4, product, price, place, promotion, kemudian promotion mix ada personal selling, ada sales promotion, ada public relation, ada advertising. Nah, sekarang kuncinya pertama personal selling. Kuncinya personal selling itu personal. Namanya personal pribadi berarti penjualan ini antar pribadi, face to face langsung. Ya, jadi kuncinya itu ya. Nah, situasi penjualan pribadi ya, bisa penjualan eceran ya, di mana penjualnya atau kita yang punya produk langsung menjual itu langsung ke end user. Ya. Jadi penjualan sebuah produk konsumsi untuk keperluan pribadi pembeli atau produk rumah tangga. Jadi ada 2 situasi penjualan pribadi ini. Yang pertama ya tadi itu untuk kebutuhan langsung end user pribadi ya, dijual eceran. Kemudian penjualan industri ya, yaitu menjualan produk pada bisnis lainnya untuk kepentingan pembuatan produk atau dijual kembali. Ya. Apa contohnya? Ya. Contohnya kalau penjualan langsung secara ke end user, misalnya sales ya datang ke rumah-rumah ya, SPG gampangnya ya, datang ke rumah-rumah untuk kemudian menawarkan produk. Nah, ini langsung penjualan eceran. Atau mungkin mendatangi orang-orang yang berbelanja di mall kayak gitu ya, atau kemudian menghubungin orang lewat surat, lewat WA, lewat telepon ya, lewat SMS. Nah, itu juga adalah penjualan eceran. Sedangkan penjualan industri itu bisa barangnya itu diproduksi lagi ya, terus kemudian dijual lagi, atau kemudian di toko itu dijual lagi ya. Apa Pak contohnya ya? Kalau yang penjual industri yang kemarin sudah saya beri contoh, misalnya detailer ya. Detailer itu penjual obat ya, tapi ke dokter. Jadi detailer ini nggak membawa produk sebenarnya, tadi tidak langsung jualan ya. Jadi si detailernya menghubungi dokter, kemudian minta dokter untuk menjual obatnya ya, meresepkan meminta pasiennya untuk membeli ini. Nah, ini adalah penjualan industri, karena yang beli bukan dokter, tetap pasien, tapi pasien diminta oleh dokter. Nah, kalau dokter tidak diberitahu ada produk itu, ya tentu mungkin tidak akan meresepkan produk kita. Ya, itu contoh. Atau saya datang, atau PSPG-nya datang ke ke agen-agen gitu, ke toko-toko, terus kemudian agennya tadi itu beli, terus kemudian nanti dijual lagi. Ya, ini atau bisa saja adalah dibeli oleh pabrik ya, atau mungkin industri rumah tangga, kemudian diolah lagi. Ya, contoh saya tahu ada orang beli helm ya, beli helm. Tapi helm ini tidak dipakai, tapi
sama dia digambar lagi ya, di airbrush kayak gitu, terus kemudian dijual lagi. Nah, ini contoh ya, contoh. Tapi yang lain banyak lagi ya, misalnya saya jualan mie gitu ya, mie, terus kemudian dibeli sama penjual nasi goreng, kan dia dijual lagi. Kemudian tugas-tugas penjualan pribadi yang pertama adalah mengelola pesanan ya, order processing. Ya, SPG ini akan menyampaikan informasi perusahaan kepada konsumen dengan mengelola informasi di sedemikian rupa agar dapat dimengerti oleh konsumen mengenai maksud yang ingin disampaikan oleh perusahaan. Jadi tugas personal selling yang pertama adalah menyampaikan informasi ya, menyampaikan informasi. Kenapa kok personal selling unggul ya? Karena ini ya. Ketika misalnya kita melihat iklan ya, ketika kita kita misalnya belum paham ya, kita nggak bisa ya, oh kok kayak ini, pasti banyak pertanyaan, iklan itu mungkin nggak bisa menjawab. Tetapi kalau penjualan pribadi, personal yang selling ini bisa menjawab. Maka biasanya personal selling ini adalah produk-produk yang memiliki produk yang masih banyak ditanyakan. Contoh misalnya peralatan-peralatan kesehatan ya kan, yang pijat atau apa, ini lebih akan enak dipakai personal selling ya. Pak, ini Ibu, ini Pak, ini produk ini bisa untuk ini loh. Jadi dia bawa contohnya, diklik ini bisa untuk ini, diklik ini bisa untuk ini, diklik ini seperti ini ya. Itu contoh ya. Atau jualan asuransi. Jualan asuransi ini kan rumit ya, masih banyak hal, makanya nggak pernah tetap ya, asuransi tetap mungkin ada yang masang iklan, tetapi tetap asuransi ini menggunakan SPG ya, personal selling, yang sales asuransi yang kemudian datang ke orang-orang untuk menjelaskan ya. Kemudian berikutnya adalah penjualan kreatif ya. SPG tadi ya, ini bukan hanya SPG ya, pokoknya penjual lah istilahnya. Saya cuma buat istilah SPG supaya tahu aja, karena bisa saja menjual mungkin cowok ya, SPG kan cewek ya. Petugas penjualan harus dapat menyampaikan pesan secara kreatif, baik melalui pengolahan kata-kata yang disampaikan maupun dari bahasa tubuh yang digunakan untuk menyampaikan informasi tersebut. Jadi kalau tadi menyampaikan informasi, sekarang personal selling tadi petugasnya, SPG-nya ya istilah saya, itu juga harus punya kemampuan kreatif bagaimana menyampaikan informasi itu kepada calon konsumennya ya, calon konsumennya. Maka kalau kita lihat ternyata memang antar sales, antar SPG ternyata mungkin tingkat penjualannya berbeda-beda. Ada SPG A penjualannya tinggi, ada SPG ini, karena bisa saja mungkin tingkat kreativitasnya berbeda-beda ya. Kemudian berikutnya adalah penjualan utusan, missionary selling ya. Di sini para SPG penjual tadi itu ya akan mempromosikan perusahaan dan produknya. Jadi tujuannya adalah dia tidak menjual produk, tapi hanya sekedar kayak duta besar ya. Karena nanti yang kalau memang deal gitu, nanti produknya bukan dia yang bawa ya. Seperti apa contohnya, kayak kemarin sudah atau tadi saya barusan, yaitu misalnya detailer ya. Detailer ini datang ke dokter misalnya. Itu kalau misalnya nanti dokternya misalnya oke, ya nanti yang membawa obat ya bukan dia, karena nanti yang mengirim itu nanti dikirim ke apotek, atau mungkin kalau dokternya misalnya juga ada apoteknya, ya nanti ada orang lagi, bukan dia ya, bukan dia. Ini yang namanya penjualan utusan ya. 6 langkah dalam proses penjualan pribadi. Yang pertama adalah pencarian calon dan pemenuhan persyaratan. Si SPG-nya ini akan melihat mana yang punya potensi atau tidak. Yang sudah dilatih. Oh, ini kayaknya cocok calonku. Oh, ini nggak usah. Jadi kalau calon gitu akan dikejar, tapi kalau enggak nih cuekin. Misalnya, ini juga harus tahu ya. Ini nanti mungkin di training sama perusahaan tersebut bagaimana melihat peluangnya ya. Dia pasti punya pertanyaan-pertanyaan kunci, atau melihat dari perawakan kita, dari bahasa tubuh, dari ya pokoknya nonverbalnya ya. Kemudian kedua adalah melakukan approach ya, pendekatan ya. Setelah tahu ini kayaknya potensi gitu ya, dia akan datang ya, mendekati ya, melakukan pendekatan. Kemudian ketiga, mereka akan presentasi ya, atau demo ya, menunjukkan produknya ya, untuk meyakinkan bahwa produknya ini bagus ya. Kemudian berikutnya yang
keempat ini yaitu tadi keistimewaan saya bilang personal selling tadi itu adalah bisa menjawab ya. Kalau misalnya strategi yang lain itu kayak iklan misalnya menyampaikan informasi ya, tapi ketika orang masih bingung nggak bisa ngapa-ngapain, nah yang personal selling keempat ini bisa menjawab ya gampangnya, bisa menanganin ya feedback yang dilakukan. Dia kayak sinis ya, atau kemudian banyak alasan. Biasanya para SPG ini juga sudah di training. Kalau misalnya calon konsumennya misalnya menolak dengan ini, dia sudah menyiapkan jawaban ini. Kalau keberatan tentang ini, jawabannya ini gitu. Jadi ini yang bisa bagus ya. Berikutnya adalah kalau cocok closing ya. Oke Pak, oke Bu, misalnya sudah oke ya kita deal ya misalnya kayak gitu ya. Kemudian yang kelima follow up ya, berarti barangnya itu sudah dibeli. SPG yang bagus ini, yang maksudnya bukan yang ini pokoknya penjualnya tadi, salesnya itu tetap mungkin bisa harus misalnya telepon seminggu kemudian, Pak gimana ya produknya, ada masalah nggak gitu. Ini yang sebenarnya ada contoh lagi yang sebenarnya untuk personal selling ini lebih kuat di sini, meskipun tetap menggunakan mix yang lain ya, tapi produk ini banyak juga menggunakan jalur ini, seperti adalah penjualan mobil ya. Maka di modul ini selain memang tetap ada iklan, kayak kemarin sudah saya kirim ke kalian ya, ke grup kalian bahwa Hyundai, tulisannya Hyundai, Hyundai, cara bacanya ternyata Hyundai, ya tulisannya Hyundai, ya saya dengar iklannya di radio itu dengarnya Hyundai. Nah itu kemarin masang iklan 5 halaman penuh di Jawa Pos, ini iklan, ya tapi tetap ada salesnya ini yang akan menjelaskan, karena ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum paham. Pak ini apa keistimewaannya, oh ini mesinnya apa, ditunjukin ya. Nah setelah mereka beli misalnya, si salesnya ini tetap akan ngubungi, Pak gimana misalnya ada masalah gitu, atau mungkin bahkan setahun kemudian telepon lagi ya, gimana mobilnya Hyundai-nya gitu, ini ada produk baru, bisa tukar tambah deh kayak gitu ya. Oke. Yang kedua adalah sales promotion ya, diterjemahkan promosi penjualan. Kuncinya ada di sales ya, kata sales. Kalau tadi personal selling kuncinya di personal pribadi, kalau yang ini kuncinya di sales ya. Jadi sales itu penjualan. Maka di sini promosi penjualan ini lebih menekankan pada penjualan di tempat ya, penjualan secepatnya, mendorong mereka langsung bisa membeli kalau bisa secepatnya. Ini pengertiannya ya. Jadi kegiatan promosi jangka pendek yang dirancang untuk merangsang konsumen dalam membeli atau bekerja sama dengan distributor dan agen penjualan. Jadi di sini para salesnya, SPG-nya itu didorong untuk bisa langsung terjadi transaksi. Ya, ini bedanya dengan sistem yang lain karena penekanannya pada sales ya. Maka di sini sales promotion ini biasanya ditunjang dengan banyak yang lain, misalnya adanya diskon, adanya bonus beli 2 gratis 1 gitu ya, atau diskon saya bilang tadi, atau mungkin ada bonus yang lain, misalnya beli HP sekarang nanti bonus screen protector case kayak gitu ya. Nah ini contoh ya jenis-jenis promosi penjualan, misalnya kupon ya, memberikan kupon ya. Dengan teknik kupon ini pembeli ini bisa membeli produk itu dengan mungkin ada keistimewaan, misalnya diberi harga khusus atau mungkin diberi tambah dengan catatan kupon tadi, sehingga pembeli tadi merasa istimewa. Wah, orang yang tidak punya kupon ya belinya ya dengan normal, sedang yang pakai kupon ini dia menjadi istimewa, bisa mungkin lebih banyak, lebih murah, nah kayak gitu ya. Kemudian juga ada POP ya, point of purchase ya. Point of purchase itu kayak outlet gitu. Jadi di sebuah tempat, misalnya entah di mall atau mungkin di parkiran, atau bahkan sekarang trennya di pinggir-pinggir jalan ya. Ada namanya point of purchase ya. Jadi di situ seakan-akan salesnya itu kayak punya outlet sendiri, punya toko sendiri di situ ya. Sekarang kita lihat misalnya ada mobil gitu, ternyata
bisa dibuka, terus kemudian di situ ada sepeda motor ya, sepeda motor untuk mendisplaykan ini ada sepeda motor baru, diberi apa namanya, diberi kayak apa, payung, diberi kursi di situ, seakan-akan kayak dealer ya, kayak dealer atau showroom ya di pinggir jalan. Orang bisa lewat, kemudian mungkin bisa minta brosurnya, mungkin bisa langsung melihat ya, bahkan mungkin bisa deal, tapi barangnya bukan yang di mobil itu, nanti akan dikirim atau mungkin disuruh datang lagi ke dealernya ya, dealernya di showroomnya. Ini point of purchase. Atau mungkin kalian jalan-jalan di mall, ada kayak booth gitu ya, boothnya itu bagus, ada contohnya gitu, terus kemudian beli di situ atau bahkan bisa nyoba di situ ya. Atau sekarang malah jarang ya karena ada pandemi. Biasanya dulu waktu normal banyak ada kayak apa ya, pameran-pameran, ada venue-venue ya, dimana kita bisa datang di situ lengkap lah ya, ada macam-macam ya. Kemudian misalnya berikutnya adalah adanya hadiah atau sampel gratis ya. Sampel gratis ini sering dipakai di sales promotion, jadi mereka dicoba. Karena apa? Kadang-kadang mereka kalau beli kan mereka nggak mau rugi ya, beli ternyata nggak cocok kayak tadi ya. Kayak tadi pagi setelah pagi-pagi tadi subuh ya, masih gelap, saya beli bensin, terus kemudian saya lihat ada orang jual roti goreng sama cakwe ya. Ini nggak pernah saya lihat sebelumnya ya. Saya nyoba ya, ternyata nggak enak. Tapi saya udah kadung beli banyak ya. Tapi ya berarti mungkin setelah itu saya nggak beli ya. Tapi mungkin kalau murah mungkin nggak masalah ya, sedikit nggak apa-apa gitu. Tapi kalau mahal, orang kan berpikir males gitu. Ini daripada saya mengeluarkan uang banyak terus kemudian rugi gitu. Maka di sini ada namanya sampel ya, atau silakan dicoba. Kalau cocok ya seperti ini nanti kalau Bapak Ibu beli gitu. Daripada seperti saya tadi itu beli ternyata kecewa gitu. Ya kalau murah nggak apa-apa, nggak apa-apa lah. Tapi kalau banyak gitu ya, mahal. Nah, ini kan orang-orang kecewa. Kemudian ini saya bilang tadi itu ya, ada pameran ya dengan teknik promosi di mana ada produk-produk yang dijual di situ ya, dengan tambahan lagi misalnya adanya artis yang diundang, jumpa fan, ada apa kayak gitu ya. Dan kadang-kadang ada keistimewaan ya, misalnya lebih mudah langsung di tempat, atau kadang-kadang tak ada tambahan, ada lagi yang lain gitu ya. Terus kemudian berikutnya bisa mungkin kontes atau undian kayak gitu ya. Berikutnya promotion mix berikutnya, komponen promosi berikutnya adalah hubungan masyarakat ya, atau bahasa Inggrisnya public relation ya. Ada yang mengatakan publisitas atau publicity ya. Apa itu ya? Adalah alat promosi yang memberikan informasi mengenai perusahaan atau produk untuk disampaikan oleh media secara umum ya, atau publisitas yang dipengaruhi oleh perusahaan dan diarahkan untuk membangun citra yang baik antara suatu organisasi dengan para calon pelanggan. Jadi hubungan masyarakat ini tujuannya adalah membuat citra kepada perusahaan di mata masyarakat ya, di mata masyarakat. Jadi ini juga ternyata juga berpengaruh terhadap penjualan, karena banyak juga produknya bagus, semuanya bagus, tetapi di masyarakat citranya misalnya jelek ya nggak bisa ya. Contoh misalnya beberapa waktu yang lalu di negara-negara Islam memboikot produk-produk Perancis ya. Misalkan Anda bekerja atau Anda mungkin menjualkan produk Perancis tersebut, produknya nggak ada masalah, semuanya oke, tiba-tiba nggak ada penjualan. Karena apa? Citranya itu jelek gitu. Ini contoh nih. Jadi berkaitan dengan penjualan. Jadi apapun ya, meskipun nggak ada masalah, promosi tetap jalan, produknya oke, nggak ada perubahan rasa, nggak ada perubahan bahan dan macam-macam, tiba-tiba nggak ada penjualan. Ya itu karena citranya. Ya itu kasus yang barusan ya. Contoh yang dulu yang mungkin pernah saya ceritakan di kelas ya mungkin ya, itu adalah susu ya. Susu Denko tiba-tiba penjualannya ngedrop ya, nggak ada orang beli ya, sampai numpuk di toko-toko, padahal biasanya banyak yang beli. Ternyata ada isu di luar bahwa susu Denko ini mengandung babi, orang-orang nggak mau beli gitu. Ini contoh, ini citra ya. Contoh lagi adalah
beberapa waktu yang lalu ya, sudah agak lama sih, teh botol ini ternyata nggak laku ya. Dulu dijual lewat kayak apa ya, kayak ada orang jual dorong, ada kayak payungnya di pinggir-pinggir jalan gitu, sampai numpuk nggak ada laku gitu. Ternyata apa, ada isu bahwa teh botol ini mengandung kayak racun kayak gitu, orang kan nggak mau beli ya. Jadi ini contoh, ini adalah meskipun komponen-komponen lain jalan, tetapi ada citra yang kemudian ada di situ ya, kemudian akan turun ya. Nah, jadi maka hubungan masyarakat ini berusaha untuk menciptakan citra pada perusahaan, pada produk itu tetap baik ya, tetap baik ya. Nah, sekarang yang terakhir ya, terakhir komponen dari promosi yang terakhir adalah advertising ya, diterjemahkan sebagai periklanan. Apa itu periklanan? Periklanan adalah alat promosi yang terdiri dari komunikasi non pribadi yang dibayar, digunakan oleh sponsor, yang ditunjukkan untuk menyampaikan kepada khalayak mengenai suatu produk. Jadi kalau disederhanakan, periklanan itu adalah penyampaian pesan ya, penyampaian pesan, alat promosi ya, yang bermaksud untuk menjual ya, berarti promosi. Kemudian lewat media massa ya, terus kemudian untuk khalayak luas. Jadi periklanan itu ada 4 komponen ya, jadi harus memenuhi persyaratan ini. Jadi pesan ya, pesan yang bersifat menjual ya, kemudian lewat media massa ya, terus kemudian untuk khalayak ramai ya. Pesan ya, pesan, terus kemudian bermaksud menjual. Terus kemudian berikutnya adalah lewat media massa, kemudian khalayak luas. Ini harus memenuhi syarat ya. Jadi kalau tidak, ini bukan iklan. Contoh misalnya begini ya, yang maksud iklan itu pertama informasi yang bersifat menjual ya. Jadi kalau misalnya kalian mendapat surat dari Pak RT misalnya, besok ada kerja bakti, itu berarti bukan menjual, berarti bukan iklan ya. Terus kemudian berisi produk atau jasa. Jadi kalau misalnya ini yang disampaikan bukan produk dan jasa, berarti juga bukan iklan. Harus lewat media massa. Media massa ini adalah ciri-cirinya adalah harus ada organisasi yang bertanggung jawab ya, kayak istilahnya dewan redaksi. Terus kemudian diterbitkan teratur ya, misalnya kalau misalnya terbitnya Senin ya Senin, kalau setiap hari ya setiap hari kayak gitu ya. Bukan sekarang ada besok tidak ada kayak gitu. Terus kemudian harus media massa ini harus dibaca oleh khalayak luas. Bukan misalnya majalah ini tidak semua orang bisa memiliki ya. Misalnya majalah ada, tapi majalah ini hanya diedarkan di internal misalnya di kalangan TNI misalnya. Orang lain nggak bisa. Ini berarti bukan media massa. Nah, media massa ini adalah yang bisa diakses semua orang bisa memilikinya. Jadi kalau ini tidak memenuhi syarat, berarti bukan iklan. Apa contohnya? Contohnya kayak kemarin ya, saya kirim ke kalian misalnya Hyundai, ngomongnya Hyundai ya, itu pasang iklan di Jawa Pos ya. Ada pesannya ya, pesan penjualan, mendorong untuk penjualan betul ya. Terus kemudian ada produknya ya, mobil SUV Palisade ya, Palisade tulisannya, betul, nomor 2. Yang ketiga media massa, Jawa Pos ya, Jawa Pos itu ada lembaganya, diterbit teratur setiap hari. Kemudian koran tadi untuk khalayak luas, betul, Jawa Pos itu kita bisa langganan atau bisa kita beli. Jadi ini memenuhi syarat ya. Sekarang saya tanyakan ke kalian, kalau misalnya ya kalian lewat ke sebuah jalan ya, terus kemudian ada orang bagi brosur sepeda motor, itu di sebelahnya itu ada kayak mobil ya, mobil pickup ya, di atasnya tuh ada mungkin satu sepeda motor atau 2 sepeda motor, di sebelahnya ada kayak payung gitu, ada beberapa kursi. Menurut kalian yang selebaran tadi itu yang dibagikan itu iklan atau tidak? Coba lihat dari pengertian yang saya jelaskan tadi. Ada yang bisa jawab? Tessa?
Itu tadi masuk iklan atau tidak? Kenapa Dian? Kurang keras suaramu. Termasuk Pak. Kenapa kok termasuk? Memenuhi 4 syarat itu semua? Coba dijelaskan. Itu yang apa itu penjualannya itu termasuk personal selling. Mm-mm. Enggak, pertanyaan saya, brosur yang dibagikan salesnya tadi atau SPG tadi itu misal, itu apakah masuk iklan atau enggak? Masuk periklanan atau tidak? Jadi yang saya jelaskan tadi kan promotion mix ada 4 ya, yang terakhir periklanan. Periklanan tadi pengertiannya itu. Lah sekarang saya kembalikan, kalau ada orang bagi brosur, itu apa masuk periklanan atau tidak? Siapa yang menjawab? Yang cowok tadi, Fahmi ya? Kenapa Fahmi jawab tidak? Tadi kalau yang jawab tidak tadi Fahmi ya? Atau siapa tadi? Iya Pak. Iya, kenapa? Alasannya kenapa? Karena apa ya? Susah Pak bilangin Pak. Tadi Tessa jawab apa Tes? Tadi sorry, ketepotong tadi. Apa? Kenapa? Tadi jawabannya mau apa Tessa? Termasuk iklan karena fungsinya brosur tadi kan untuk menyampaikan kepada khalayak mengenai suatu produk juga. Oke. Jadi gini loh, kalau kita mau menjawab itu ya atau tidak, kita harus tahu dulu pengertiannya. Kan tadi sudah dijelaskan, iklan itu harus memiliki syarat 4. Yang pertama, informasi yang menjual. Jadi kalau ada informasi yang sifatnya tidak menjual, bukan iklan. Yang kedua adalah berisi produk atau jasa di dalam situ. Ada produk lah gampangannya. Kalau tidak berisi tentang produk dan jasa, berarti bukan iklan. Kemudian yang ketiga lewat media massa. Kalau tidak lewat media massa, bukan iklan. Terus kemudian media massa tadi itu bisa diakses khalayak orang, bukan 1, 2 atau mungkin jalur tertentu. Nah, kalau 4 ini memenuhi syarat berarti iklan. Coba kita lihat brosur. Brosur itu apa? Informasi yang menjual. Betul, tujuannya untuk kita membeli. Oke. Sekarang kemudian yang kedua adalah ada produk. Ya, ada produknya ya. Di situ ada sepeda motornya. Oke. Yang ketiga, apakah itu media massa? Nah, ini. Brosur itu bukan media massa. Namanya media massa ada yang bertanggung jawab ya, kayak misalnya koran gitu. Kalian beli ada dewan redaksi, ada alamat, dan kemudian terbitnya teratur ya, entah sebulan sekali, seminggu sekali, 3 hari sekali, atau setiap hari. Nah, atau radio ini juga ada penanggung jawabnya, juga terbitnya teratur, misalnya jam ini mulai jam 4 pagi sampai misalnya jam 12 malam. Ini berarti media massa itu. Sedangkan brosur tadi itu bukan media massa ya. Besok mungkin kita lihat orang itu nggak bagi brosur lagi di situ. Harusnya kalau memang rutin ya di situ ya. Kemudian apakah brosur ini bisa diakses khalayak luas? Tidak bisa. Kalau saya butuh brosur, bingung saya belinya di mana. Kalau saya butuh koran Jawa Pos, saya tahu. Saya bisa datang ke tokonya tadi, atau saya beli ke pengecer, atau bisa langganan. Jadi karena tidak memenuhi syarat ini, berarti brosur tadi itu bukan iklan. Oke, sekarang pertanyaan lagi berikutnya. Kalau kalian misalnya jalan-jalan, kalian lihat di pinggir jalan, di di tiang PLN kadang-kadang ya, atau tiang telepon, atau mungkin di pohon itu ada kayak plang gitu ya, misalnya ditempel di situ sedot WC nomor telepon ini, atau sulap badut nomor ini ya, atau apa gitu, monitor PC rusak nomor ini. Itu iklan atau tidak? Tidak, Pak. Kenapa? Soalnya itu dari jalur tertentu, Pak. Tidak ada media massanya. Betul ya. Jadi pesan menjual ada, produknya ada, jasa tadi itu ya. Kemudian media massanya bukan media massa itu ya. Terus kemudian khalayak luas nggak bisa ya, itu hanya di tempat itu aja ya, nggak bisa sampai semua orang tahu. Oke, berarti bukan iklan. Sekarang berikutnya lagi ya, kalian dapat
WA ya. Kalian dapat WA atau mungkin dapat email lah ya, yang berisikan tentang penawaran sekolah misalnya ya, sebuah kursus atau sebuah sekolah seperti itu. Ada gambarnya, ada penjelasan dan macam-macam. Apakah ini masuk iklan atau tidak? Coba lihat pengertian yang tadi, memenuhi syarat nggak? Pesan yang menjual ya, produk ada, tapi email itu bukan media massa, nggak memenuhi syarat ya. Terus kemudian email ini pribadi ya, nggak bisa diakses ya, artinya person to person, berarti ini juga kalian. Jadi karena tidak memenuhi dua ini, berarti tadi itu bukan iklan ya. Jadi itu teman-teman ya, kalau mau menjawab ya, apa yang dimaksud dengan iklan atau tidak ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Strategi periklanan, ada iklan persuasif ya. Ya, ini adalah periklanan yang mencoba mempengaruhi konsumen untuk membeli. Jadi persuasif ya. Persuasif itu mungkin bahasa kasarnya membujuk ya. Jadi untuk mempengaruhi, untuk membujuk untuk membeli produk ya, kayak gitu ya. Berikutnya adalah iklan perbandingan ya. Kalau tadi itu ini loh produkku ini lebih murah, lebih bagus apa gitu. Yang kedua ini iklan membandingkan ya, biasanya dibandingkan dengan pesaing ya. Kamu kalau beli ini mahal loh gitu, atau beli kalau gini kamu dapatnya sedikit loh, nah, kayak gitu. Beli aku lebih dapat banyak, lebih aku lebih murah. Nah, ini namanya comparative advertising, dibandingkan ya. Kemudian yang lebih banyak itu adalah ini, reminder advertising. Jadi untuk mengingat ya. Contoh ya, Blue Band. Blue Band itu produk yang sudah dijual sejak Indonesia masih dijajah Belanda. Karena memang Blue Band ini yang memproduksi, siapa yang memproduksi Blue Band? Halo? Hah? Siapa nama perusahaannya? Kurang tahu. Loh ya apa sih? Atau ini Pepsodent. Unilever. Ah, betul sekali ya. Unilever. Kenapa Tessa? Lupa Pak. Ya. Jadi Unilever ini produsen atau pabrik dari Belanda. Jadi karena kita dijajah dari Belanda, ya sudah lama kita mengenal produk kayak Pepsodent, Sunsilk, terus kemudian Lifebuoy, ya, Lux ya. Yang saya tahu ya tadi itu Blue Band, Lux itu sudah ada sejak masih kita dijajah Belanda ya, masih zaman Belanda. Itu produknya ya tetap ya, maksudnya ya Blue Band ya begitu, margarin ya. Terus kemudian Lux itu ya sabun. Tapi sejak dulu, sejak zaman Belanda, zaman kemerdekaan, zaman Orla, zaman Jepang ya, terus kemudian zaman kemerdekaan, zaman Orla, zaman Orde Baru, zaman reformasi, si Unilever ini ya tetap yang pasang iklan ya. Padahal orang udah tahu Blue Band, Pepsodent, Lux ya, terus apa lagi Lifebuoy, itu sudah lama, itu sudah tahu semua. Tapi kenapa kok masang iklan? Ya itu tadi, tujuannya adalah untuk mengingatkan, aku jadi produk loh ya, ada produk baru, gak usah direken, tetap kayak produkku. Namanya iklan pengingat ya. Nah, media periklanan adalah berbagai alat komunikasi yang membawa pesan penjual kepada pelanggan ya. Ini ya. Jenis-jenis iklan ya, ada iklan merek ya. Iklan merek itu berarti iklan yang hanya mempromosikan merek tertentu ya. Contoh Unilever. Unilever ini sebenarnya perusahaan, tetapi di dalamnya situ banyak produk. Mulai dari deterjen ya, Rinso, sampai makanan kayak kecap, bango, terus kemudian margarin tadi itu ya, sampai kayak customer care ya, kayak sampo dan macam-macam kayak gitu, sampai alat elektronik ya, pembersih udara ya. Ini punya merek masing-masing ya, punya merek masing-masing. Jadi kecap mereknya Bango ya, terus kemudian pasta gigi mereknya Pepsodent kayak gitu ya. Ada lagi Lifebuoy dan macam-macam. Ini iklannya khusus hanya merek itu ya. Jadi dia hanya memfokuskan pada misalnya pada hanya merek tertentu, pada produk tertentu ya.
Berikutnya adalah iklan dukungan. Jadi iklan yang mempromosikan suatu maksud, suatu sudut pandang atau calon atau kandidat ya. Jadi ini yang mempromosikan ada sebuah maksud tertentu, misalnya caleg ya, tujuannya adalah untuk mendukung dia misalnya ya, atau bisa jadi iklan itu untuk mengubah perilaku kita ya. Contoh, kita biasa nyemir sepatu, mungkin kalau ada acara aja, misalnya mau wisuda baru kita nyemir sepatu, atau mungkin mau upacara gitu. Nah, sehingga kalau seperti itu, semir itu nggak akan cepat habis karena nggak banyak dipakai. Nah, kita iklan itu mengubah, kamu rutin apa ya, kamu nggak malu tas sepatumu itu kotor, kamu harusnya semir setiap hari gitu ya. Jadi kalau sering dipakai, akibatnya semir cepat habis ya. Ini contoh ya, nanti kapan-kapan saya ceritakan kalau mungkin ada kesempatan. Ada salah satu strategi seperti itu. Ini adalah iklan dukungan. Berikutnya adalah iklan institusi, iklan pabrik ya. Jadi iklan ini mempromosikan perusahaannya, bukan pada produk, karena perusahaannya ini sudah cukup besar ya, dan produknya saking banyaknya, jadi dia tidak memproduk, tidak lebih ke ada produk satu persatu ya, kecuali mungkin ada produk tertentu, tetapi lebih ke arah merek perusahaan ya. Contoh Garuda Indonesia ya, lupa Garuda Indonesia kan produknya sebenarnya kan macam-macam ya, ada penerbangan yang kelas ini dari ini, tapi orang nggak perlu memperlihatkan apa yang mau dijual. Inilah ada promosi, kalau kamu ke Jakarta dari Surabaya, enggak, pokoknya Garuda ini baik apa itu contoh ya. Misalnya misalnya bank ya, bank ini mungkin lebih ke arah ke perusahaan, padahal mungkin saja bank ini punya banyak produk-produk ya, bank ini punya atau mungkin sekarang menggunakan ini nggak perlu bayar biaya transfer, tapi dia fokus banyak pada bank misalnya, hanya pada perusahaan kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Pak, saya mau bertanya. Yes. Kalau misalnya kita memulai bisnis kayak online shop tentang kecantikan, misalnya suatu produk kosmetik, yang dipromosikan selain kelebihannya itu apa aja, Pak? Sebenarnya pertama kalau memang itu pelajarin dari marketing dulu. Kita lihat dulu produknya. Apa sih kelebihan produk itu dibanding produk yang lain? Kamu harus cari itu kelebihannya apa ya. Karena kan pasti namanya kosmetik itu mereknya banyak ya. Sama dengan yang kemarin saya bilang, kenapa marketing perlu, karena ya ada persaingan, nggak hanya kita aja. Maka kita harus mempelajarin dulu. Kalau nggak tahu, coba tanya sama downline kita atau yang memiliki produk tadi, atau mungkin distributornya ya, tanya apa keistimewaannya kayak gitu. Kemudian yang kedua ya, dari hal yang situ kamu harus menunjukkan nilai tambah ya. Nah, nilai tambah atau manfaat ini yang penting ya, karena orang pasti akan tertarik dengan dirinya. Kalau dia misalnya tidak memperlihatkan manfaat untuk dia, ngapain repot-repot untuk mendengarkan, bahkan kemudian membeli. Jadi ini kamu lihat. Nah, karena di sini kamu juga harus memperhatikan dengan adanya nilai tambah ini, bisa saja mungkin produkmu ini bukan untuk semua ya, untuk sesuatu segmen tertentu ya, nggak apa-apa. Sehingga kamu dengan tahu ini jadi nilai lebihnya atau advantage-nya, baru kemudian kamu fokus di segmen tadi itu, targeting marketing, target pasarnya itu siapa ya, kamu fokus di situ. Contoh misalnya begini, saya nggak tahu, anggap untuk masalah kosmetik ini, saya ambil contoh lagi yang kayak HP tadi. HP di pasaran tuh banyak ya mereknya, dari luar negeri merek yang lokal ya, merek lokal kayak Mito yang sudah lama nggak dengar juga itu ya, Mito, terus apa lagi banyak ya dulu. Nah ini anggap saja saya dapat tanggung jawab untuk menjual yang tadi itu saya bilang Oppo ya. Saya lihat semuanya sudah bagus semuanya. Kalau saya cuma ini HP saya dengan prosesor gini-gini ya, orang kamu sama dengan yang lain. Nah, tapi kemudian saya lihat ini kayaknya kameranya ini unik ya, karena seperti saya bilang tadi, kameranya itu bisa diputar
ke depan ya. Jadi yang kualitas yang belakang itu bisa juga sama untuk yang ke depan. Nah ini akhirnya saya fokuskan. Wis gini aja. Saya tunjukkan bahwa HP saya itu kameranya bagus. Artinya unik apa kayak gitu. Ya itu saya gempur aja di situ. Lah sekarang karena itu kamera yang bagus, sekarang siapa sih orang yang butuh kamera di HP? Orang tua biasanya nggak terlalu butuh. Nggak butuh. Lah yang suka foto-foto ini biasanya anak muda yang selfie atau mungkin makan di potret di restoran potret, di mana-mana potret ya kayak gitu. Ini untuk anak muda. Ya sudah, kita targetnya anak muda ini. Siapa anak muda ini? Mungkin yang mungkin baru dapat budget lebih, misalnya mahasiswa, atau mungkin yang barusan kerja. Jadi mungkin SMA, seperti masuk SMA ini karena boleh pakai HP, dan sampai mungkin kuliah, terus kemudian barusan yang kerja misalnya. Ini udah fokus ini aja gitu. Wah banyak yang lain, yang tua mungkin lebih banyak duitnya, biarin aja gitu. Kita fokus ini aja ya. Nah baru nanti kalau sudah kuat di fokus di target ini, yang lain mungkin akan tertarik. Yang tua misalnya, ya saya tua sih tapi saya juga senang motret misalnya. Ya mungkin bisa beli ya. Jadi coba kamu lihat, saya nggak tahu kayak apa. Coba yang 3 hal ini kamu lihat, dan kamu harus mengikhlaskan juga bahwa tidak semua orang cocok dengan produkmu ya. Meskipun kita kepinginnya semua orang beli produk kita, karena kalau semua orang beli produk kita ya pasti banyak yang beli. Tapi mending kita fokus saja di situ ya. Kita fokus di situ, nanti kita tahu siapa yang pembeli. Contoh lagi, saya dulu pernah impor ya, saya seorang importir ya. Saya pernah impor minyak ikan ya. Kalau kita tahu minyak ikan itu biasanya untuk anak-anak ya, untuk apa ya, meningkatkan nafsu makan atau menambah kecerdasan, karena apa, ada DH plus atau apa kayak gitu-gitu ya. Tapi minyak ikan saya ini bukan untuk mereka ya. Minyak ikan saya ini untuk orang tua malah ya. Jadi orang tua kalau sudah tua itu apa ya, minyak yang didengkul itu mengering, sehingga kalau apa ya, berdiri itu sakit ya, karena minyaknya itu pelumasnya di dengkul itu berkurang. Apa dengkul itu bahasa Indonesianya? Tumit bukan apa? Nah itu lutut, Pak. Lutut ya. Nah, ini sakit. Nah minyak ikan itu memberi pelumas itu ya, dan apa namanya, minumnya harus banyak. Sekali minum 2, dan harus minum sampai sehari 3 kali kayak obat ya. Jadi kalau minyak ikan yang anak mungkin sehari sekali, 1 butil ini harus 2 ya. Saya fokus sama orang tua ini aja, orang tua. Jadi saya nggak akan fokus pada anak-anak yang bilang minyak ikan untuk anak-anak, enggak, bukan yang remaja atau apa, untuk yang orang tua malahan gitu. Orang tua yang sakit kayak gitu ya, tentu nggak banyak, tapi kan saya mending fokus itu, produksinya seperti itu. Meskipun bisa saja sih itu dimakan untuk anak-anak ya, sama sih sebenarnya, tapi produk itu saya fokuskan, istilahnya saya promosikan ke situ ya, kayak gitu. Jadi kepinginnya semua orang bisa beli sih, cuma kan ya mahal sih ya. Punya saya tuh botolnya besar, lainnya kan untuk anak-anak kan kecil, botolnya besar, karena tadi itu sekali makan langsung 2, dan sehari 3 kali, jadi 6 ya. Isinya kalau nggak salah 1 botol itu 400 ya, banyak ya. Jadi harganya ya mahal, ratusan ribu ya. Nggak apa-apa, saya fokus ke situ ya. Jadi caranya ya seperti itu. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Yang lain? Ada tugas nggak, Pak? Nggak ada ya. Minggu depan kita akan belajar tentang marketing mix, kembali ke marketing mix lagi, yang baru ya. Jadi yang lama klasik itu 4P, yang baru ada 3P ya. Mungkin di dalam satu pertemuan itu langsung saya jelaskan semua yang 3P itu, yaitu people, process, dan physical evidence. Kalau yang sekarang saya jelaskan satu persatu, karena itu memang klasik dan itu memang dasar, yaitu product, price, place, dan promotion. Saya harap kalian menekuni kalau perlu belajar lebih serius ya, bagaimana memilih produk, melihat keunggulan produk, kemudian bagaimana menentukan harga, bagaimana membuat saluran distribusi, dan kemudian bagaimana memanfaatkan promosi ya. Dengan menguasai ini, insya Allah produk yang kita jual bisa laku. Ada yang mau ditanyakan? Karena waktunya sudah habis. Pertanyaan lain? Gak ada. Sudah presensi semua? Oke.
Kalau kalau nggak ada, kita akhirin ya, karena mungkin setelah ini kalian kuliah lagi ya, jam 9.15 ya. Oke. Iya Pak. Iya, kita akhirin. Saya mohon maaf kalau mungkin ada kata dan tindakan yang tidak berkenan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.